Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton channel YouTube Radio PRFM dan juga pendengar Radio PRFM, saat ini saya Yusuf Ansori berkesempatan untuk berkunjung ke Bandara Hussein Sastra Negara Bandung. Edisi spesial kali ini karena saya akan langsung berbincang bersama dengan General Manager Bandara Hussein Sastra Negara Bandung. Ada Pak Indra Krisna Seputra. Pak Indra, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Sampurasun. Rambes Pak Indra. Aduh, hatur nuhun Pak Indra. Sudah menyempatkan waktu di PRFM di tengah kesibukannya. Harus ya Pak Indra. Karena Pak Indra, ini banyak warga Bandung yang bertanya Pak kepada PRFM, kapan Bandara Hussein Sastra Negara Bandung ini dibuka kembali nih Pak? Boleh mungkin Pak Indra bisa cerita nih. Ya. Nah ini sebelumnya saya terima kasih nih kepada kru PRFM yang sudah hadir, yang perdana nih. Wah, perdana di terminal Bandara Hussein Sastra Negara. Jadi para pendengar PRFM yang luar biasa bahwa saya mengklarifikasi dulu nih. Iya. Bahwa Bandara Hussein ini berfungsi. Bahwa selama ini Bandara Hussein ini aktif. Penataan rute terkait dengan Bandara Kertajati tahun 2023 dari Kementerian Perhubungan mengeluarkan surat edaran bahwa Bandara Hussein hanya melayani penerbangan tipe pesawat propeller dan penerbangan intra-Jawa. Jadi bukannya Bandara Hussein tidak aktif, Bandara Hussein aktif. Kemudian penerbangan apa saja? Itu Pak. Ya, penerbangan apa saja nih yang selama ini ada nih? Dari tahun akhir 2023, 24 sampai dengan saat ini. Penerbangan yang ada adalah dari Halim ke Bandung, Bandung, Pangandaran, dan kemudian ke Jogja. Yang kemarin. Jadinya kemarin. Terima kasih Pak Wali Kota, terima kasih Bu Susi, dan terima kasih Pak Gubernur sudah hadir di dalam inaugurasi penerbangan perdana Susi Air ke Jogja. Tapi Susi Air selama setahun setengah itu menerbangkan rutenya ke Halim dan ke Pangandaran. Ini nambah lagi. Nah itulah yang saat ini bahwa Bandara Hussein ini masih aktif. Selain dengan penerbangan reguler tadi, jadi Susi itu ada penerbangan berjadwal. Yang kita sebut adalah penerbangan reguler. Berjadwal Senin, Rabu, dan Jumat dengan pesawat karavan berkapasitas 12 orang, itu setiap hari Senin, Rabu, Jumat. Senin, Rabu, Jumat ya Pak ya? Senin, Rabu, Jumat. Dan selain itu, Bandara Hussein masih juga melayani penerbangan private jet. Private jet nih jadinya kalau misalnya para pendengar FM, PRFM mempunyai pesawat, ya kan ya? Bisa landing di Bandara Hussein, dengan status untuk Medivac. Medivac ini adalah pesawat-pesawat untuk mengangkut yang sakit. Di dalamnya itu wajib harus ada dokter, harus ada perawat. Nah itu adalah tipe untuk pesawat Medivac. Tentunya itu adalah pesawat private. Yang ketiga adalah kalau kita lihat di belakang kita nih, sebelah kanan, di belakang, ini kayak ada hanggar-hanggar. Ini adalah MRO, Maintenance Repair. Jadi pesawat-pesawat ini maintenance-nya ini di seputaran Bandara Hussein Sastra Negara, depan Bandara Hussein Sastra Negara itu PTDI. Yang sebelah sana ya Pak ya? Yang hijau-hijau itu PTDI, Dirgantara Indonesia. Ya, itu untuk perawatan pesawat. Yang belakangnya samping-samping kita ini itu ada 2 perusahaan untuk perawatan pesawat. Ya, yang terakhir kami masih juga melayani untuk penerbangan militer. Hussein masih aktif. Masih aktif ya? Hussein tidak tutup kan. Itu dia ya. Karena banyak sekali warga Bandung, pendengar PR itu yang bertanya, saya mau terbang ke Hussein tapi kok kayak nggak aktif. Ternyata tidak ya Pak ya, dibantah. Hussein tetap aktif karena ada penerbangan reguler ya Pak ya? Reguler Susi Pak, selain tadi Susi Air, ada maskapai lain nggak Pak yang terbang dan juga landing di sini Pak? Ya, karena penataan rute melalui SE tadi, surat edaran Kementerian Perhubungan, bahwa pesawat yang ada artinya hanya pesawat propeller. Propeller itu adalah yang di luar non-jet. Yang selama ini di Hussein ini adalah yang jet semua. Nah,
Kalau di komersilnya selain tadi Karavan, ada juga adalah ATR 72. Nah, ATR 72 itulah yang selama ini juga beroperasi di Bandara Hussein. Tetapi bahwa akhir tahun 2023 pesawat ATR itu tidak melayani lagi di Bandara Hussein. Dan semenjak itulah pesawat ATR tidak ada. Jadinya yang ada adalah penerbangan Susi Air saja. Susi Air saja, baik. Pak, kalau kita tahu kan Bandung ini salah satu kota dengan tujuan wisata ya Pak ya. Salah satunya mungkin wisatawan yang datang ke sini adalah menggunakan transportasi udara. Rencananya Pak, dalam waktu ke depan apakah akan ada penambahan rute penerbangan domestik Pak di Hussein Pak? Iya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, para pendengar PRFM, bahwa mengapa ada transportasi udara pesawat? Karena pengen cepat. Itu alasan yang itu. Cepat tentunya harus selamat, ya, harus pelayanannya harus bagus. Dan di Hussein inilah menjadi tanggung jawab kami Angkasa Pura. Angkasa Pura Indonesia sebagai operator yang untuk memastikan bahwa kalau akan ngelihat rumput-rumput tuh di belakang tuh rata kan semua, nggak ada yang tinggi-tinggi. Iya, Pak. Betul. Ya kan? Akan ngelihat catnya masih ada kelihatan. Itu salah satu dari safety yang ada di runway yang ada. Nah, ini menjadi tanggung jawab kami nih. Untuk memastikan pesawat itu safety, ini menjadi tanggung jawabnya kami. Ya. Dan kalau kita lihat historis ke belakang nih kan, kalau Akang tadi lihat nih, bahwa Bandung itu kota pariwisata tepat sekali. 100% tepat. Karena apa? Tahun 2023 kan, penerbangan ke Denpasar itu menjadi penerbangan tertinggi di sini Pak? Di Bandara Hussein. Sehari itu bisa 4 kali. Kalau liburnya bisa 3 hari, itu ke Denpasar bisa 5 kali kan. Jadi tepat sekali bahwa Bandung ini menjadi destinasi wisata. Itu yang pertama, destinasi wisata. Kedua adalah, kalau kita lihat Kang, kita cukup bangga loh. Bandung ini mempunyai 50, mungkin lebih. Coba nanti bantu PTN dan PTS yang ada. Dan ngetop-ngetop loh. Keren-keren loh. Keren-keren. Di Bandung ini. Yang negeri dan swasta ya Pak dan ya? Negeri dan swasta pokoknya. The best lah. Dan itu yang menjadi daya tarik bagi calon-calon mahasiswa yang di luar Pulau Jawa ini untuk hadir di sini. Bandung. Terbukti dengan apa? Penerbangan ke Kuala Namo itu menjadi peringkat kedua setelah Denpasar. Setelah Denpasar. Wah, ini ternyata banyak nih mahasiswa-mahasiswa yang dari Sumatera, itu semua. Itu yang kedua jadi pariwisata, pusat pendidikan, dan yang ketiga nih bisnis. Kebukti bahwa Balikpapan menjadi peringkat ketiga di Hussein pada saat itu. 3 nih. Jadi Denpasar, Kuala Namo, Balikpapan. Dan masih banyak lagi pada saat itu. Kita masih punya 10 rute lagi. Ada Palembang, ada Lampung, ada lain-lainnya. Ya, jadi tepat sekali Kak. Tepat sekali ya. Termasuk mungkin yang terbaru kemarin Yogyakarta ya Pak ya. Yogyakarta. Nah, Yogyakarta memang pada saat tahun 2023 itu pada saat aktifnya jet, dia memang terbang terus Kang. Jogja terus ke Surabaya. Jadi memang ada historisnya kenapa para yang memiliki pesawat RN itu ingin menerbangi ke Jogja karena ada historisnya. Jogja, Surabaya, nah itulah yang selama ini diterbangi oleh pesawat ATR 72. ATR 72, baik. Pak, ini saya ingin minta tanggapan dari Pak Indra nih. Kemarin ada angin segar Pak dari Presiden Prabowo Subianto yang membuka pintu lah Pak lah untuk bandara-bandara yang terakses dengan wilayah wisata itu agar ya dalam tanda kutip dibuka kembali nih Pak. Kalau dari teman-teman Bandara Hussein sendiri seperti apa Pak tanggapannya Pak? Ya, kami menyambut gembira kabar tersebut, tapi informasi untuk kita semua nih bahwa Bandara Hussein yang awalnya adalah bandara internasional, tapi di tahun 2024 berdasarkan dari surat Kementerian Perhubungan, status internasional Bandara Hussein sudah dilepas. Jadi statusnya kita hanya untuk penerbangan domestik saja. Tetapi percaya deh Kang, bahwa minat masyarakat
luar, ya luar maupun dalam untuk datang ke Bandung itu sungguh luar biasa. Contohnya, kalau misal nggak perlu status internasional ini dibuka, mereka para turism itu ke Denpasar. Setelah itu mereka dari udara panas, udara laut, mereka pengen ke udara dingin. Dingin ke sini. Kelebihan Bandung salah satunya sejuk. Sejuk, yes. Tuh, Kang. Setuju, Pak. Nggak pernah keringetan kita, Iya, kan? benar. Terus saya ingat, Pak, kalau dulu tuh Bandung yang banyak wisatawan internasional yang datang tuh kan dari Malaysia ya, Pak ya? Malaysia, Singapura, nah gitu. Nah, dengan adanya perubahan status bandara internasional jadi penerbangan domestik ini gimana nih, Pak? Ya tentunya dengan tidak ada sudah dicopotnya Bandara Hussein hanya menjadi domestik, tentunya kan masih banyak bandara-bandara lain yang berstatus internasional. Contohnya adalah Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta, iya. Dan pemerintah sudah sangat luar biasa, sudah mengadakan WUS. Iya. Ya kan? Ada integrasi ya, Pak? Ada integrasi, bisa langsung sampai ke Bandung. Ke Bandung. Iya. Dan atau mereka dari daerah-daerah lain, para wisata-wisata yang lainnya, mereka cukup dengan domestik. Kita pokoknya cukup ramai dengan domestiknya. Memang tahun 2018, Kang, 2018 rekan-rekan semuanya, bahwa Bandara Hussein sehari itu ada 5 penerbangan internasionalnya, Kang. Oh, kemana aja tuh, Pak? 5 kali. Ada Kuala Lumpur 2 kali, Singapura 3 kali, Kang. Kuala Lumpur, Singapura. Jadinya benar-benar luar biasa ya. Mereka datang siang, ya, terus mereka berbelanja di pasar baru, ya kan? Besoknya mereka baru pulang. Nah ini yang ini kan rutin tiap hari. Iya, betul. Di Hussein pada saat itu rutin tiap hari. Jadinya ada minat, saya tidak perlu berlama-lama, cukup semalam aja. Akhirnya mereka berbelanja. Mereka akhirnya jajan ke kafe-kafe. Akhirnya bertumbuhlah. Ekonominya bertumbuh. Pariwisata bertumbuh. Awalnya mereka hanya untuk membeli bahan saja, untuk bisnis saja. Tapi ngelihat lama-lama, loh kok ini ada ornamen-ornamen Bandung kan termasuk ornamen-ornamennya Belandanya cukup banyak di sini. Gedung-gedung kolonial. Gedung-gedung budaya-budaya, bangunan budaya-budayanya itu cukup besar sekali. Baik. Itu tentu saja menjadi harapan ya Pak ya ketika kehadiran Bandara Hussein ini tentu saja mendongkrak perekonomian Kota Bandung, pariwisata Kota Bandung. Nah, kemarin kita juga sudah dengar Pak bagaimana dukungan dari Wali Kota Bandung Kang Farhan terkait dengan optimalisasi Bandara Hussein ini. Selain dari Pak Wali, apakah ada juga dari pihak lain Pak yang mendukung agar Bandara Hussein ini juga lebih optimal nanti ke depannya Pak? Bahwa sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa bandara ini adalah pintu gerbang, Kang. Pintu gerbang pariwisata. Tadi, kan? Kedua, pintu gerbang perekonomian. Ya kan? Tadi biar inline nih. Salah satu pintu gerbangnya. Orang dengan mempergunakan bandar udara ini. Dan dukungan Pak Wali Kota sangat sungguh luar biasa. Dan dukungan dari badan-badan promosi Kota Bandung ini juga cukup luar biasa. Dari organisasi-organisasi PRRI, Asita juga mendukung. Dan kami pun juga sangat mendukung. Buktinya apa? Angkasa Pura mendukung bahwa kapanpun saja, kapanpun saja bandara ini dikembalikan lagi dengan rute-rute jet-jetnya, kita udah siap. Jadi kita udah mau maintenance, kita udah merawatnya, fasilitas-fasilitas ini semua. Ya Kang lihat kan, masih bersih, kursinya Pak. masih ada, baru-baru, ya kan? Itu dia. Ini bukti bahwa kita mendukung. Bahwa Bandara Hussein ini selalu siap. Selalu siap ya Pak? Selalu siap. Oke, baik. Karena sekali lagi tadi ditegaskan oleh Pak Indra bahwa bandara ini adalah pintu gerbang Pak. Pariwisata, pendidikan, ekonomi ya Pak ya? Oke, baik. Pak, mungkin ini ingin saya tanyakan juga ke Pak Indra. Melihat dari kita tuh di 2023 akhir ya Pak ya? Ketika Bandara Hussein ini mengurangi penataan dan lain sebagainya. Tingkat okupansi penumpang seperti apa nih Pak? Tentunya menurun ya. Yang tadinya kita per hari itu, Kang, 2.300 Kang. Sehari itu Pak? Sehari Kang, 2.300 dengan 10 movement. 10 movement itu adalah bahkan bisa sampai 15.
7 datang, 7 pergi. Oke. Setiap harinya tuh. Iya, iya. Dengan 5 rute yang ada. Iya, iya. Ya, tentunya setelah penataan rute kita drop jauh. Iya. Yang ada hanya penerbangan dengan karavan dari Halim Oke. ke Bandung, Ke Bandung. terus Pangandaran. Iya, iya, iya. Dan itu tingkat keterisian pun juga tidak terlalu penuh, tetapi kami bangga bahwa aset pemerintah ini, aset negara Aset ini negara ya. masih bermanfaat untuk kebutuhan pariwisata. Karena Pangandaran juga kota pariwisata. Kota pariwisata. Iya, iya, baik ya. Jadi memang bisa menjangkau wilayah-wilayah pariwisata dan akhirnya nanti saling terkoneksi ya, Pak ya. Coba kalau pakai darat berapa jam? Lumayan, Pak. Tapi kalau pakai pesawat bisa hanya 30 menit. 30 menit. Jadi makanya kemarin saya yang Susi Air berapa menit ya Pak ke Jogja Pak? ke Jogja itu kira-kira tidak sampai 1 jam loh. Tidak sampai 1 jam. Tidak sampai 1 jam. Dibanding kita naik mobil. Dibanding. Iya. Jadi mengapa perlu bandara? Karena adanya pesawat. Kenapa perlu pesawat? Karena supaya cepat. Oke, baik. Pak, ini mungkin ingin saya tanyakan, Pak, benarkah ada regulasi dari Kementerian Perhubungan bahwa yang bisa terbang dari Bandara Husin ini adalah pesawat baling-baling, Pak? Iya. Oh. Memang di surat edaran Kementerian Perhubungan Iya. di bulan September tahun 2023 menyatakan bahwa Bandara Husein itu, sekali lagi Bandara Husein hanya mengoperasikan tipe pesawat propeller dan Intra Jawa. Jadi hanya sampai Surabaya aja, Kang. Nggak bisa ke daerah-daerah Sumatera, Kalimantan yang lainnya. Iya. Itu diatur. Nah, kita patuh terhadap aturan itu. Iya. Oke, baik. Jadi tetap mematuhi aturan dan regulasi yang diterapkan oleh Kementerian Perhubungan ya. Betul sekali. Baik, Pak Indra mungkin sekaligus penutup ini harapan dari Pak Indra terhadap keberlangsungan dan juga mungkin nanti optimalisasi Bandara Husein Sastra Negara Bandung ke depannya seperti apa, Pak? Ya, saya bicara tentang optimalisasinya. Yang saya katakan bahwa memang kalau dikatakan, Pak, apakah ada penumpang dulu atau pesawat dulu? Saya bilang adalah penumpang dulu, Kang. Penumpang dulu, iya. Dengan kalau nggak ada penumpang, nggak mungkin ada pesawat, Kang. Kan begitu, kan? Iya, bener. Kalau penumpang ada deh pesawat, gitu kan. Tapi penumpangnya nggak ada, ya lama-lama dia boncos juga, kan? Iya, bener. Operasional ya, Pak. Nah, operasional, biaya afturnya, biaya krunya. Betul. Nah, kemarin ada salah satu airline yang mengajukan 5 rute, kan? Kemana tuh, Pak? Jogja, Semarang, Surabaya, Lampung, dan Balikpapan. Coba sekaligus 5 rute ini. 5 rute, Pak? Salah satu airline. Dengan pesawat propellernya, dengan pesawat ATR 72-nya. Dan inilah yang kita tunggu, dan ini sudah sangat sekali digaungkan dan didorong oleh Pak Farhan dengan Pak Wali Kota untuk penerbangan yang 5 rute itu. Wah, keren tuh Pak kalau ada, Pak. Wah, itu akan aktif lagi, akan bergairah ya. Itu dulu lah pokoknya. Ya, harapan kami bahwa jagalah bandara ini. Bandara ini adalah milik kita bersama. Betul, Pak. Milik Kota Bandung. Milik Kota Bandung. Iya. Bandara di tengah kota itu sangat jarang sekali loh. Jarang, Pak. Apalagi kan ini kalau lihat aksesnya dekat kemana-mana, Pak ya. Iya. Misalnya mau ngirit jalan kaki, cukup jalan kaki. Iya. Nggak perlu berkilo-kilo keluar dari sini. Langsung jalan ke daerah. Langsung jalan ke daerah. Bisa banyak angkot. Iya, gitu. benar. Nah, untuk itu jagalah bandara ini untuk keselamatannya. Untuk dikurangi atau dihilangkan main layang-layangnya. Itu Pak. Itu layang-layang. Layang-layang itu benangnya mengganggu sekali bagi keselamatan penerbangan. Tali layang-layang itu bisa menghentikan baling-baling pesawat. Wah, bahaya, Pak. Layang-layang itu bisa masuk ke dalam engine pesawat. Nah, yuk kita jaga ini semua ya supaya bahwa Bandung ini memang layak memiliki suatu bandara yang selamat. Itu dia ya. Dari Pak Indra selaku General Manager Bandara Husein Sastra Negara Bandung. Pak Indra, turun sudah bersama PRFM. Sami-sami. Mudah-mudahan kedepannya Bandara Husein Sastra Negara Bandung bisa kembali ramai optimal, Pak. Sebagai pintu gerbang menuju Kota Bandung. Karena saya juga kangen, Pak, terbang lagi di sini. Terakhir kemana ya? Ke Denpasar, Pak. Aduh, lama banget. Ke Denpasar pakai mobil bisa berapa hari? 2 hari 1 malam. 2 hari, kan? Iya. Tapi kalau pakai dari penerbangan
Cukup 1 jam Cukup setengah. 1 jam setengah. Nah, itu dia. Bandara Hussein bisa kembali optimal kalau misalkan ada dukungan dari warganya kita. Mari kita jaga keberlangsungan dan juga Bandara Hussein Sastra Negara Bandung ke depannya. Dan mudah-mudahan ini juga mendapat perhatian dan dukungan dari pemerintah ya, Pak Indra. Siap. Kalau begitu, saya Subang Sori pamit. Terima kasih untuk para pendengar PR dan juga penonton channel YouTube Radio PR FM. Sekali lagi, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.